Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggara ibadah haji. Peraturan pemerintah tersebut diteken Jokowi pada 9 Februari dan resmi diundangkan di hari yang sama. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, demikian tertuang di pasal 27 Bled ini, yang dikutip dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretaris Negara. Peraturan pemerintah ini terdiri dari 20 halaman, 3 bab dan 27 pasal. Bled ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Demikian penegasan dari pasal 3. Salah satu yang jadi poin utama di Bled ini yaitu soal transportasi, akomodasi, konsumsi, sampai kesehatan jamaah haji. Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah dan cita rasa Indonesia. Demikian bunyi pasal aturan tersebut. Lalu ada juga aturan soal perlindungan. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan perlindungan kepada jamaah haji dan petugas haji terdiri atas perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, hukum keamanan serta jiwa kecelakaan dan juga kesehatan lainnya. Namun sebelumnya diketahui, Wakil Ketua Umum Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Asyadili mengatakan potensi kenaikan biaya haji pada tahun ini tidak dapat terhindarkan. Hal itu lantaran adanya penambahan item yang harus dilakui oleh jamaah yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Memang tidak dapat dihindarkan karena item-itemnya juga ditambah, ujar Asyadili berdasarkan keterangan persnya yang diterima pada Selasa 17 Februari 2022. Aceh Asyadili menyampaikan panitia kerja BPIH harus mempersiapkan kemungkinan jika pemerintah Saudi memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memberangkatkan calon jamaah haji 2022 Masehi ini. Panitia haji juga harus membuat berbagai skenario dan juga skema perjalanan yang selama ini diterapkan pemerintah Arab Saudi. Asumsinya, kalau proses persiapan haji secara normal, seharusnya normal 5 Juni sudah berangkat. Menarik garis itu, kami harus mempersiapkan terutama biaya perjalanan ibadah haji tahun ini, ucap politikus Partai Golkar itu. Lebih lanjut, Aceh Asyadili, panitia haji akan menentukan biaya haji yang harus dibayar dan biaya yang berasal dari dana optimalisasi haji, yang mana itu dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji, kemudian juga disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Pertama, menyediakan alat-alat pencegah kesehatan, masker, karantina, PCR, swab bagi para calon sebelum dan kepulangan dari Arab Saudi. Semua kami bahas jika kemungkinan diberikan, sudah siap memberangkatkan calon jamaah haji, sebut legislator daerah pemilihan Jawa Barat 2 tersebut. Selain itu, biaya perjalanan akan diumumkan apabila ada kepastian keberangkatan haji. Mudah-mudahan ada ruang bagi calon jamaah haji untuk pelunasan BPIH, ujar Aceh Asyadili. Namun demikian, calon jamaah haji tidak mempersoalkan ada tambahan 10 juta untuk pemberangkatan tahun ini. Jamaah saat ini hanya ingin kepastian keberangkatan untuk ibadah haji. Sebenarnya, berapa biaya saya agak tahu, yang penting berangkat, kata Ade Rosita, yang berumur 54 tahun, calon jamaah asal Jawa Barat saat dihubungi Republika pada Kamis 17 Februari 2022. Ade mengaku belum mengetahui kapan dia berangkat untuk beribadah haji, karena yang dia ketahui setelah mendaftar diinformasikan bahwa dia akan berangkat sekitar 20 tahun lagi. 2 tahun tidak ada keberangkatan ibadah haji karena pandemi COVID-19 ini membuat ia semakin pesimis bahwa dia akan cepat berangkat. Ade berharap pemerintah membuat kebijakan baru agar antrian panjang jamaah haji ini tidak terjadi di Indonesia. Menurutnya, masalah biaya bagi umat Islam Indonesia tidaklah penting, asal mereka bisa cepat berangkat ibadah haji.
Namanya juga untuk ibadah di luar negeri pasti ada biaya besar, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru agar tidak ada antrian panjang, ucap Ade Rosita. Menurutnya, jika tidak ada kebijakan dari pemerintah, maka antrian sangat panjang akan terus terjadi. Ade Rosita memastikan jamaah terutama yang sudah lanjut usia ini tidak akan ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji nanti. Sementara itu, Firdausi, calon jamaah haji asal Solo, mengatakan penambahan 10 juta harus jelas penentukannya untuk apa. Pemerintah wajib melaksanakannya. Terkait penambahan biaya ini jangan sampai menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah.